Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Dalam video kali ini kita akan menjelaskan tentang ilmu kalam aliran Mu'tazilah. Saya Siti Nurmazidah. Saya Afia Najihah. Pertama-tama, sebelum kami membahas lebih lanjut tentang aliran Mu'tazilah, di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang pengertian Mu'tazilah. Kata Mu'tazilah berasal dari bahasa Arab, yaitu i'tazala, yang asalnya dari kata azala yang memiliki arti memisahkan atau menyingkirkan. Sedangkan dalam kata i'tazala yang telah ditambahkan huruf hamzah dan ta, yakni untuk menunjukkan hubungan sebab akibat yang dalam ilmu shoraf disebut dengan mutawa'ah, yang memiliki arti terpisah, tersingkir, atau terusir. Aliran Mu'tazilah sendiri merupakan suatu aliran dalam teologi Islam yang dikenal dengan pemikiran rasionalnya dalam memberikan pemahaman terhadap teks agama atau teks Al-Quran, khususnya mengenai ketuhanan, kenabian, dan keakhiratan. Selanjutnya, latar belakang munculnya aliran Mu'tazilah. Mengenai arti dan asal-usul kata Mu'tazilah, terdapat beberapa versi yang dikemukakan oleh para ahli ilmu kalam. Di antaranya, yang pertama, versi Asy-Syahrastani. Menurut versi Asy-Syahrastani, kata Mu'tazilah muncul dari peristiwa Wasil bin Atha bersama temannya Amr bin Ubaid dengan Hasan Basri mengenai kedudukan orang yang berbuat dosa besar, yang peristiwa ini kemudian berakhir dengan Wasil menjauhkan diri dari Hasan Basri. Yang kedua, versi Al-Mas'udi. Menurut versi Al-Mas'udi ini, kemu'tazilahan itu mula-mula muncul merupakan sifat dari orang yang berbuat dosa besar, yang kemudian sifat atau nama itu diberikan kepada golongan yang berpendapat demikian. Yang ketiga, versi Ahmad Amin. Menurut versi Ahmad Amin, sebutan Mu'tazilah muncul di sekitar pertikaian antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Golongan orang-orang muslim yang menjauh dari masalah politik, yaitu orang-orang yang memisahkan atau menjauhkan diri dari area peperangan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Nah, mereka ini yang disebut dengan kaum Mu'tazilah. Selanjutnya, penjelasan tentang tokoh-tokoh aliran Mu'tazilah yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh aliran Mu'tazilah. Nah, tokoh-tokoh aliran Mu'tazilah ini di sini ada 8. Di antaranya yang pertama yaitu Wasil bin Atha. Nama panjangnya yaitu Wasil bin Atha al-Ghazal. Dikenal sebagai pendiri aliran Mu'tazilah sekaligus sebagai pemimpinnya yang pertama. Dan ia juga dikenal sebagai orang yang meletakkan prinsip pemikiran Mu'tazilah yang rasional. Yang kedua yaitu Al-Alaf. Nama panjangnya yaitu Abu Huzail bin Huzail Al-Alaf. Ia sebagai pemimpin kedua Mu'tazilah di Basrah. Ia juga banyak mempelajari filsafat Yunani. Nah, pengetahuannya tentang filsafat memudahkan dia untuk menyusun dasar-dasar ajaran Mu'tazilah secara teratur. Sedangkan pengetahuannya mengenai logika membuatnya pandai berdebat dengan lawan-lawannya. Nah, lawan-lawannya ini dari golongan zindik, yakni orang yang berpura-pura masuk Islam, kemudian dari kalangan Majusi, kemudian Zoroaster, dan ateis yang tidak mampu membantah argumentasinya. Menurut riwayat, orang yang masuk Islam di tangannya ini sebanyak 3.000 orang, dan puncak kebesarannya dicapai pada masa Khalifah Al-Ma'mun, karena Khalifah ini pernah menjadi muridnya. Yang ketiga yaitu Bishr bin Al-Mu'tamar. Ia wafat pada tahun 226 Hijriah. Ia adalah pemimpin aliran Mu'tazilah di Baghdad. Ia juga termasuk tokoh aliran ini yang membahas tentang konsep tawalud, yaitu batas-batas pertanggungjawaban manusia atas perbuatannya.
dan ia memiliki murid-murid yang besar pengaruhnya dalam penyebaran paham Mu'tazilah, khususnya di Baghdad. Yang keempat yaitu An-Nazam. Nama lengkapnya yaitu Ibrahim bin Sayyar bin Hani An-Nazam. Ia adalah murid Abu Zail Al-Alaf. Ia juga banyak berkumpul dengan para filosof. Pendapatnya banyak berbeda dengan aliran Mu'tazilah lainnya. Nah, An-Nazam ini memiliki ketajaman berpikir yang luar biasa, antara lain tentang metode keraguan dan metode empirika yang merupakan cikal bakal pembaharuan di Eropa. Yang kelima yaitu Al-Jubai. Nama lengkapnya yaitu Abu Ali Muhammad bin Abdul Wahab Al-Jubai. Ia adalah guru Imam Al-Asy'ari, yakni tokoh utama dalam aliran Asy'ariyah. Ketika Al-Asy'ari keluar dari barisan Mu'tazilah dan menyerang pendapatnya, ia membalas tafsiran Al-Quran banyak diambil oleh Az-Zamakhsyari. Nah, Al-Jubai dan anaknya yaitu Abu Hashim Al-Jubai ini mencerminkan akhir masa kejayaan aliran Mu'tazilah. Selanjutnya yang keenam yaitu Al-Khayyat. Nama lengkapnya yaitu Abu Husain Al-Khayyat. Ia wafat pada tahun 300 Hijriah. Ia termasuk tokoh Mu'tazilah di Baghdad. Bukunya yang berjudul Al-Intisor berisi pembelaan aliran Mu'tazilah dari serangan Ibnu Ar-Rawandi. Ia hidup pada masa kemunduran aliran Mu'tazilah. Kemudian yang ketujuh Al-Jabar. Nama lengkapnya yaitu Al-Qadhi Abdul Jabbar. Ia wafat pada tahun 1024 Hijriah. Ia diangkat menjadi hakim oleh Ibnu Abbad. Di antara karyanya yang besar yaitu ulasan tentang pokok-pokok aliran Mu'tazilah. Nah, ia ini juga merupakan tokoh yang hidup pada masa mundurnya aliran Mu'tazilah. Tapi ia mampu berprestasi baik dalam bidang ilmu maupun dalam jabatan kenegaraan. Yang terakhir yaitu Az-Zamakhsyari. Nama lengkapnya yaitu Jarullah Abdul Qasim Muhammad bin Umar Az-Zamakhsyari. Ia terkenal sebagai tokoh dalam ilmu tafsir, kemudian nahwu atau disebut gramatika, dan paramasastra. Dalam karangannya, ia terang-terangan menonjolkan paham Mu'tazilah. Contohnya yaitu dalam kitab tafsir Al-Kasyaf. Nah, ia berusaha menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan ajaran-ajaran Mu'tazilah. Selanjutnya yaitu ajaran-ajaran pokok aliran Mu'tazilah. Ajaran-ajaran pokok aliran Mu'tazilah ini ada 5, yaitu At-Tauhid, Al-Adl, kemudian Al-Wa'id, yakni janji atau ancaman, kemudian Al-Manzilah bainal manzilataini, dan yang terakhir yaitu Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Pertama yaitu At-Tauhid, yakni kemahaesaan Tuhan. Ajaran dasar yang terpenting bagi mereka ini, yakni bagi kaum Mu'tazilah, yaitu At-Tauhid atau yang disebut dengan kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka, Allah dikatakan Maha Esa itu apabila tidak ada satupun yang menyerupai Allah. Oleh karena itu, kaum Mu'tazilah menolak paham antropomorfisme, yakni paham yang menggambarkan Tuhan menyerupai makhluknya. Mereka juga menolak paham beatific vision. Apa itu? Yaitu pandangan bahwa Tuhan dapat dilihat oleh manusia. Nah, satu-satunya sifat Tuhan yang tidak ada pada makhluknya yaitu sifat qadim. Nah, paham ini mendorong kaum Mu'tazilah untuk meniadakan sifat-sifat Tuhan yang memiliki wujud sendiri di luar zatnya. Yang kedua yaitu Al-Adl, yakni keadilan. Nah, bagi kaum Mu'tazilah, paham ini mereka munculkan karena ingin mensucikan perbuatan Tuhan dari persamaannya dengan perbuatan makhluk. Hanya Tuhan yang berbuat adil seadil-adilnya, dan Tuhan tidak mungkin berbuat zalim. Ini ajaran pokok Al-Mu'tazilah yang kedua yaitu Al-Adl. Yang ketiga yaitu Al-Wa'id. Wal-Wa'id
yakni janji dan ancaman. Nah, kaum Mu'tazilah yakni bahwa Tuhan pasti akan memberikan pahala dan akan menjatuhkan siksa kepada manusia di akhirat kelak. Bagi mereka, Tuhan tidak dikatakan adil apabila Tuhan itu tidak memberikan pahala kepada orang yang berbuat baik dan tidak menghukum orang yang berbuat jahat. Selanjutnya yaitu al-manzilah bainal manzilataini, yakni posisi di antara dua posisi. Maksudnya gimana? Ya ini. Prinsip ini erat kaitannya dengan prinsip keadilan Tuhan. Orang yang berbuat dosa besar itu bukan dikatakan kafir karena mereka masih percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Tapi bukan juga dikatakan mukmin karena iman mereka tidak lagi sempurna. Nah, penempatan ini bagi kaum Mu'tazilah berkaitan dengan paham Mu'tazilah tentang iman. Iman bagi mereka bukan hanya pengakuan dan ucapan, akan tetapi juga perbuatan. Nah, dengan demikian orang yang berbuat dosa besar tidak beriman, juga tidak kafir seperti yang disebut di awal tadi. Yang terakhir yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, yakni memerintahkan untuk berbuat baik dan melarang untuk berbuat buruk. Nah, mengenai hal ini kaum Mu'tazilah berpendapat sama dengan golongan-golongan umat Islam lainnya, seperti ya golongan As-Sunni ini atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Jika ada pertanyaan, mari kita diskusikan sama-sama di grup Ilmu Kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.